Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miris ketika melihat kenyataan ada orang-orang yang mengaku kalau dia NU dan siap mati untuk membela NU, tetapi ketika ketua PBNU-nya memiliki pandangan dan sikap yang berbeda tentang nasab Ba'alawi, kelompok ini malah berbalik tidak sepakat dan bertentangan dengan seruan ketua PBNU yang menyuruhkan untuk stop mempertanyakan masalah nasab habaib dari marga Ba'alawi, karena itu sudah menjadi kesepakatan para ulama ratusan tahun yang lalu. Jadi, kita seharusnya tunduk saja dan tidak banyak tanya, karena para ulama terdahulu juga bukan orang yang bodoh dan tahu apa yang mereka fatwakan. Kelompok-kelompok ini terlihat tidak konsisten dan tampaknya hanya mengikuti hawa nafsu mereka sendiri tanpa mempertimbangkan pandangan dan arahan dari tokoh pemimpin NU Gus Yahya Khalil Stakuf lagi sebagai Ketua Umum PBNU yang diakui secara resmi. Sebagai contoh nih, ketika Gus Yahya sudah mengeluarkan statementnya tentang bagaimana menyikapi permasalahan nasab Ba'alawi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, maka kelompok-kelompok ini justru melawan dan menentang pernyataan dari Gus Yahya tersebut. Mereka ini mengklaim bahwa sikap mereka yang terus-menerus mempertanyakan masalah nasab adalah bagian dari bentuk perlawanan atau penegakan kebenaran. Mereka merasanya begitu. Namun, sikap ini jelas telah bertentangan dengan semangat NU yang telah lama menjadi pilar keberagaman dan sudah dari dulu kiainya dan para habibnya berjalan beriringan untuk membangun peradaban Islam di Nusantara. Tindakan kelompok ini yang langsung menolak pernyataan dari Gus Yahya tentang bahayanya berburuk sangka terhadap para habaib karena dikhawatirkan nanti bisa kualat. Tapi lihat apa yang menjadi jawaban mereka. Ada yang mengatakan dia siap kualat demi tegaknya kebenaran dan lain-lain. Adalah sekilas kemarin saya sempat lihat. Nanti saya tampilkan di video. Nah, tindakan kelompok ini untuk langsung berbeda pendapat dengan ketua PBNU dan mengabaikan pernyataannya tanpa melakukan dialog atau mencoba memahami sudut pandang yang diajukan. Ini jelas mencerminkan sikap yang tidak bijaksana sebagai anggota NU. Nah, tindakan kelompok ini untuk langsung berbeda pendapat dengan ketua PBNU dan mengabaikan pernyataan dan peringatan dari Gus Yahya tanpa melakukan dialog atau mencoba memahami sudut pandang yang diajukan, ini mencerminkan sikap yang tidak bijaksana. Sebagai anggota NU, seharusnya kelompok ini mampu menunjukkan sikap yang lebih dewasa dan responsif terhadap pernyataan dan arahan dari pemimpin yang mereka klaim sebagai pengikutnya. Nah, ketika orang-orang yang mengaku sebagai pengikut NU sejati tetapi melawan dan tidak sepakat dengan pernyataan dan peringatan dari ketua PBNU-nya, jelas ini mencerminkan sebuah sikap yang tidak konsisten dan kurang menghormati otoritas dan arahan dari pemimpin resmi NU. Tindakan seperti ini juga cepat atau lambat jika terus dibiarkan, maka bisa ini merusak citra dari NU itu sendiri sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai adab, moral, dan akhlak dan keyakinan bahwa ulama-ulama terdahulu adalah bukan ulama sembarangan. Begitu juga dengan apa yang dipaparkan oleh ulama-ulama terdahulu yang meyakini bahwa nasab marga Ba'alawi itu benar-benar tersambung ke Rasulullah. Oleh karena itu, Gus Yahya menekankan bahwa percaya saja sudah pada ulama-ulama terdahulu. Karena kalau kalian menuntut kebenaran, maka kebenaran itu adanya di orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu adalah para ulama. Jadi kalau para ulama sudah memutuskan keaslian nasab para habaib di Indonesia ini, maka ya sudah tunduk saja. Ndak usah banyak bicara, ndak usah cari-cari catatan. Takut nanti kualat, tegas Gus Yahya. Dan saya sepakat dengan hal ini. Saya sendiri sudah lama ingin mengutarakan hal ini, tapi saya nunggu dulu statement seperti ini tuh keluar dari orang yang memang punya kapasitas dan lebih tepat untuk menyampaikan hal ini. Dan alhamdulillah akhirnya ketua PBNU kita, Gus Yahya, akhirnya buka suara dan sejalan dengan apa yang saya pikirkan atau teman-teman pikirkan di luar sana. Ya, meskipun ada pendapat dari Gus Fuad yang menafsirkan kalau statement dari Gus Yahya itu sebenarnya adalah komunikasi tingkat tinggi, yang makna sebenarnya adalah menertawakan para habaib Ba'alawi, kata Gus Fuad. Buktinya tuh Gus Yahya malah mengambil contoh cucu Rasulullah itu dari Kiai Haji Miftahul Akhyar yang bukan marga Ba'alawi. Padahal nih menurut saya wajar saja Gus Yahya bebas mengambil contoh dari siapa saja. Misalnya dalam hal ini adalah Kiai Haji Miftahul Akhyar. Tapi kalau saya rasa jika di tempat itu adalah Habib Lutfi, ada Habib Syekh Segaf, ada Habib Jindan, ada Habib Nabil Al-Musawa yang mungkin berdekatan dengan mimbar dari Gus Yahya ketika berpidato, maka besar kemungkinan yang dijadikan contoh oleh Gus Yahya adalah Habib-Habib dari marga Ba'alawi tersebut untuk juga tidak perlu dipertanyakan nasabnya.
Ya, cuma kebetulan kan di tempat itu yang kebanyakannya mungkin yang hadir adalah kiai-kiai dari PBNU. Jadi ya itulah yang dijadikan contoh oleh Gus Yahya. Tapi ya itu tafsiran dari Gus Fuadnya. Dan saya sendiri juga punya tafsiran bahwa apa yang dikatakan oleh Gus Yahya itu tidak perlu ditafsirkan lagi. Apa yang diucapkan itulah yang kita ambil. Dan saya juga punya pendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Yahya di pidatonya itu ada pesan moral yang memerintahkan kepada kita semua pengikut NU untuk bersikap husnuzon. Karena walau bagaimanapun orang yang suka berhusnuzon pasti selamat dan tidak akan rugi. Dan sebaliknya orang yang suka suuzon kepada orang lain maka bisa dipastikan dia akan merugi berkali-kali lipat. Kalau sangkaan buruknya itu adalah benar maka jatuhnya adalah gibah, dan kalau sangkaan buruknya itu terhadap orang lain adalah salah maka jatuhnya adalah fitnah. Jadi sama-sama dosa. Abah Guru Skumpul dulu sering kali mengulang-ulang peringatan ini. Selain itu, di pidato Gus Yahya, kan beliau juga mengambil contoh bahwa beliau itu hakul yakin pada Kiai Haji Miftahul Akhyar itu sanatnya bersambung ke Rasulullah. Ya, meskipun Kiai Haji Miftahul Akhyar tidak mengurus nasabnya dan tidak mencatatkan nasabnya, tapi Gus Yahya sangat percaya bahwa Kiai Haji Miftahul Akhyar nasabnya itu bersambung ke Rasulullah. Jadi menurut saya, kalau seorang kiai saja yang tidak mencatatkan nasabnya dan tidak dicatat di lembaga garis sanatnya, itu Gus Yahya tetap yakini sebagai juriah Rasulullah, apalagi kepada para Habib-Habib Ba'alawi yang memang sudah punya catatan nasab dan dikawal ratusan tahun yang lalu keontitikannya. Maka lebih-lebih lagi dan semakin bulat Gus Yahya tekadnya untuk menganjurkan tidak perlu lagi mencari-cari catatan nasab dan banyak bicara tentang hal ini. Karena para ulama terdahulu pun juga sangat yakin dan sangat mengimani keaslian para habaib di Indonesia. Nah, kurang lebih begitulah pendapat yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kalau pendapat kalian sendiri bagaimana tentang polemik ini, silahkan tulis di kolom komentar.